Tidur itu gratis, guys. Dan enak. Halo guys, hari ini kita mau diskusiin tentang 16 personalities. Karena dari kita bertiga sendiri, kita juga penasaran tentang MBTI test ini yang selalu sangat populer. Dan juga actually banyak company yang menilai berdasarkan tes MBTI ini. Iya, jadi setiap orang pasti punya personality-nya mereka masing-masing. Dan setiap orang pasti juga punya pendapat masing-masing tentang tes ini. Jadi kita mau lihat Seberapa accurate? ya lihat saja nanti. Jadi menurut websitenya 16personalities.com ini ada 4 tipe personalities yang sangat dominan. Yang pertama tuh adalah analyst, di mana intuitive and thinkingnya itu sangat dominan. Terus abis itu ada diplomats. Diplomats itu intuitif terus feelingnya dominan. Lalu berikutnya ada sentinels, di mana observant dan judgingnya yang sangat dominan. Yang terakhir ada explorers, itu observant sama prospectingnya yang dominan. Terus kalian masuk yang mana guys? Kalau gue, jadi pas gue di situ disuruh tes di sekolah gitu, terus gue dapetnya ISFJ. Gua INFJ. Gua sebenarnya kayaknya gua udah ngambil ini beberapa kali. Dan gua pertama kali ngambil tuh selalu INFJT. Oke, ya. Kalau gue udah lama juga sih, tapi I guess dulu gue lebih ekstrovert daripada sekarang. Sekarang kayaknya makin lama makin introvert deh. Udah kerja, nggak jalan ketemu orang, capek ketemu orang. Kalau gua justru malah kebalik sih. Kayak gua tuh dulu sangat introvert. Sekarang mungkin gua nggak tahu apakah makin bergeser ke extrovert. Karena memang gue sebenarnya dari zaman dulu itu gue seneng bikin lucu gitu. Tapi maksudnya gue bukan tipe orang yang selalu gitu aja guys, bukan badut gitu. Tapi kan sebetulnya kan definisi ekstrovert tuh bukan berarti lu sebagai orang rame gitu. Ekstrovert juga bisa orang yang pendiam gitu. Karena kan definisi ekstrovert itself itu adalah lu mengambil energi dari orang lain. Lu mendapatkan energi dengan bersama orang lain gitu. Jadi kalau misalnya lu di rumah seharian gak ketemu orang tuh lu bisa kering banget dan mati gitu loh. Iya. Sementara kalau introvert kan kayak kalau ketemu orang tuh kayak energi tuh kesedot justru terus. dia yang mati gitu. Iya, dia yang mati gitu loh justru. Iya, makanya dia butuh waktu sendiri untuk ngecas gitu. Iya, actually ya buat gue personally juga extrovert tipe gue nih lebih ke arah kayak gue suka ketemu orang. Kalau dulu sih kalau nggak ketemu orang sehari aja gitu, benar-benar bisa kering banget, nggak tahu mau ngapain, kayak beneran gatot, nggak jelas. Tapi kalau sekali ketemu orang, gue juga bukan yang bukan kecas gitu, ya, juga bukan yang party kind gitu loh. Gue cuman kayak I just like to be around people, I just sit there with people and I listen to people's stories. I like to do that. Ya jadi kalau gue, karena gue udah jelas ya, maksudnya kayak sebenarnya bukan jelas sih, iya jelas karena gue nggak jelas. Jadi kayak gue either INFJ atau INTJ, maka ya gue either analyst atau diplomat. Kalau lu gimana? Oke, kalau gue sih selalu ESFJ. Gue bilang E ya biar kita tidak. Ya supaya ya to avoid confusion lah. Oke. Ya ESFJ itu selalu masuknya tuh artinya ke sentinels menurut kategori ini. Oke, pertanyaan pertama, kalian yang mana itu guys? Ini sebenarnya tergantung, karena gue kalau weekend 2 hari, pasti hari pertama capek dan di rumah, tapi hari kedua biasanya mau ketemu orang. Jadi kayak misalkan Sabtu. Iya, Sabtu gue kayak capek nggak mau ketemu orang di rumah gitu. Tepar. Tapi hari Minggu terus kayak, aduh gila, gue pengen keluar, gue pengen ketemu orang. Kayak at least just like see people that I know. Mungkin nggak harus necessarily ketemu atau ngobrol kali ya, tapi iya, ya udah asalkan ketemu orang gitu kan. Jadi gue di tengah-tengah nih. Tidur itu gratis guys. Dan enak. Kalau gue sih sebenarnya tergantung, kayak sama kayak lu lah, kayak tergantung kesibukan juga. Jadi ini kayak case by case, dan menurut gue sebenarnya ini kayak agak gimana ya, mungkin karena ini udah di dalam kondisi kita tuh tahu gitu pertanyaan ini lead kemana gitu. Terus akan menjadi bias ketika misalkan jawab, oh ya ini kayak contoh, misal gue jawab A itu pasti extroverted, kalau gue jawab B udah pasti introverted gitu. Dan menurut gue karena tadi kita udah ngomong kalau setiap orang tuh nggak akan ada di ekstrim gitu ya, makanya
gue cukup yakin nggak ada semua orang kayak gue bakalan pasti A atau B. Jadi gue sih sebenarnya setuju sama lu sih, kayak nggak bisa di generalize kalau ya gue pasti akan mingle ataupun gue juga akan di rumah. Karena pada dasarnya tidur itu gratis, guys. Dan enak. Wah ini lebih, nah ini kalau ini gue nggak ngerti pertanyaannya leads to apa. Impression pertama B. Sama gue juga B. Gue nggak lihat si nenek, gue nggak lihat si kuda, ya. Iya pokoknya ada keluarga lagi makan gitu sih. Oke. Jadi kalian B ya, berarti sebenarnya itu intuitif. Jadi B itu intuitif, A itu sensing. EN. Oke. Oh, Oke. that's true. Betul ya. That's correct. You are N. Kalau lu sensing, Gue salah. Lu salah ya? Kalau 10 seconds tuh melihat si nenek dan si kuda nggak? Enggak sih, di end of the day ketika lihat lagi pasti akan lihat lah. Oh, oke. Enggak, tapi mungkin gua nggak to the extent di mana gua sampai ngitung sih ada berapa orang. Oh, oke. Gua pay Maybe attention that's- to more details, tapi gua nggak to the step of quantification gitu. Jadi gua nggak quantify mereka gitu. Oke. Gue B sih. Sih. Tapi doesn't mean kita nggak peduli juga KPI seperti apa. Iya, kalau misalnya terpaksa tinggal 2 orang, terus gue harus pilih antara 2 ini, terus yang satu gue beneran gak bisa kerja sama dia tapi dia kerjanya bagus, dan tapi yang satu lagi gue bisa kerja sama dia, gitu. Gue bakal pilih yang kedua, Iya, yang sama. ini, yang Iya. bisa kerja sama gue gitu. Sih. Karena kalau misalnya gak bisa kerja sama gue, bakalan susah nanti. Oh, sure. Are you done? Iya. Saya kan? Oke, saya A. Sama. Yeay. Serius lu bro? Iya. Setiap ada yang merit, beli baju baru. Gue nggak harus necessary kayak dalam kasus ini beli baju baru sih, tapi kayak anjir gue pasti perlu present something ke mereka gitu. Iya, terus gue langsung mikir meritnya di mana dan kasih angpau berapa. True. Invis di sini juga ada kan website-nya kayak lu pengen lihat. Money smart. Iya. Well, Wah, tapi kalau teman dekat lebih parah lagi sih. iya, gue semakin A justru. Iya. Gue merasa kalau B itu agak aneh ya, karena ntar pasti ada yang ngajak patungan bla 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 bla. Oke, kita tahu teman dekat, cuman kan nggak boleh kita benar-benar rely on orang lain. Kalau gue bukan nggak boleh sih, nggak buat gue nggak enak lah kalau Tapi misalnya gue gua- understand sih, gue lumayan yakin ada orang yang kayak gitu. Iya, tetapi ya makanya nggak mungkin kita maksudnya pilih A dan A doang gitu. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, gue lebih tend to be orang yang memilih A atau B, gue akan A sih. Oke. Jadi A adalah judging, B itu ada perceiving. J. sama P. J, betul. J. Nggak Iya, J, sama. right? 1, 2, 3. Saya yang B. B. Oh, nggak tahu ya. Masih galau. I think sebenarnya karena masih ini juga ngaruh sih. Gue nggak tahu lah ya. Ini anak muda nggak sih? Anak muda tuh kayak Labil. kadang satu labil, Mm-mm. yang kedua juga kadang masih naif gitu loh. Jadi maksudnya naif in the sense that mereka nggak punya pengalaman sebanyak gitu, sehingga mereka mungkin berpikir juga oh ya ini gue bisa bikin ini menjadi perfect gitu. Tapi- perfeksionisnya. Iya, Oh, perfeksionisnya gitu. Jadi ya balik lagi gak bakal ada yang di one of the extremes ya. Jadi kayak tapi tendensinya seperti Iya, itu seperti ya. itu. Ada saatnya di mana juga gue tahu bahwa ini emang gue bukan di sini gitu. Tapi sebisa mungkin gue akan mencoba yang terbaik gitu Yes. untuk ngebikin gue bisa fit in di sini. Sesuai dari yang udah dikasih tahu, maka gue nomor 1 itu Kayaknya bukannya sama ya. I N N F F J T. J. T. Ya. Yeay, saya Anda 100%. melihat ini kalian mau coba lagi nggak tesnya supaya tahu percentage-nya gitu. Ya udahlah, boleh lah. Cuma Boleh. Oke. Sure. Guys, jadi gimana hasil tesnya? Oke, kalau gue sih masih sama ya. Gue ESFJ, gue dan T, gue masih extrovert. Meskipun extrovertnya persentasenya menurun dari 61 ke 57, makin introvert lama-lama. Dan ya, a lot of things, actually all the percentage change, tapi overall masih sama. Kalau gua
masih sama persis. Jadi gue masih INFJT. Gue merasa makin hari makin introvert. Jadi sebelumnya gue introvertnya 67, ini makin parah, makin 72 gitu. Gue juga makin intuitif. Terus antara feeling sama thinking gue juga makin feeling. Jadi sebelumnya kayak cuman sekitar 60-an. Yang sebenarnya gue makin ke tengah itu antara judging sama prospect. Sekarang kayak gue cuma 60% J gitu. Terus antara turbulent sama assertive gue masih turbulent, masih T. Menurut kalian efek gak dari pelajar ke pekerja pergeseran percentage ini? Ada ngefek sih, definitely. Kayak kerja kita deal with people every day, at least for me. Dan itu juga really shape pekerjaan lu, juga membentuk personality lu. Makin gak bisa tahan dengan people's bullshit. Dan makanya kayak feelingnya turun jauh gitu. Dari tadinya 74 terus jadi 51 sekarang. Jauh banget. Iya, tapi ya itu yang pertama, dealing with a lot more people. Extrovertnya makin turun karena juga kalau weekend maunya di rumah aja, capek, jarang, jadi terbiasa nggak ketemu orang. Mungkin lebih appreciate Me time. Kalau gue sendiri sih ada pengaruh, tapi mungkin nggak di semua aspek gitu ya. Kayak contoh misalkan introverted sama extroverted, mungkin pengertian ngaruh, karena kan gue research mah, dan ya orang yang gue ketemu ya cuma sedikit gitu, cuma orang-orang yang dilihat doang gitu loh. Nah tapi yang menarik di sini adalah antara feeling sama thinking. Gue makin kesini mungkin cenderung ke feeling gitu, antara feeling atau thinking. Karena ini field yang gue lakukan juga ya, gue kan kerja di drugs gitu. Gue mungkin ada that dimension yang membuat gue, oh ya ini penting gitu. Ini bisa membantu orang, nggak cuma misalkan membantu si sakit, tapi membantu juga keluarga yang sakit, membantu juga orang-orang yang mungkin nggak punya uang dan segala macem lah. Jadi terus antara judging dan prospecting, jujur gue sebenarnya masih blur sih, nggak tahu kenapa. Dan gue juga semakin ke tengah gitu loh. Gue mungkin merasa kayak mungkin karena kerja perlu banyak banget consideration. Jadi perlu banget, gak bisa kayak cuman oh ya ini langsung harus gini, ini harus langsung begini, oh ya keadaan gini langsung gini. Jadi lebih untuk ke-train kalau oh ya gue harus mikir lebih jauh atau gimana. Terus masih pengaruh lah, gue tidak mau menutupi anak muda itu masih turbulent. Jadi mungkin at the end of the day bakalan lebih assertif, tapi sekarang malah gue makin turbulent. Ya, jadi kita udah take the test. Terus berdasarkan tes tadi kan harusnya INFJT, tapi mungkin itu nggak nge-reflect. Mungkin kalau gue ya sama gitu, tapi kalau mungkin sama mungkin beda. Dari gue sendiri kayak definitely beda juga, karena mungkin kebetulan tuh that specific questions it doesn't really define who I am. Untuk that specific actions, yes I do that, but itu nggak berarti gue selalu melakukan itu. Ya. Banyak consideration lain yang sebetulnya membentuk karakter seseorang. Ya. Kayak yang tadi sih sebenarnya, kayak gue cara gue mikirnya sih kayak misalkan tadi kan pertanyaan antara yang mungkin mendefine lu introverted atau extroverted gitu. Pertanyaan kayak gitu kan mungkin kayak misalkan lu kayak 60-40 gitu kan. Ya berarti kan kayak ada 40% chance untuk lu jawab, untuk lu bisa jadi introverted gitu kan. Ada 60% chance untuk jawab itu lu jadi extroverted. Jadi ya manusia itu pasti ada di spektrum ini gitu. Jadi nggak mungkin di satu ekstrim. Jadi kalau gue merasa ya gue walaupun sama apa yang di dalam kuis sama yang di sini, doesn't mean bakalan selalu sama gitu. Bisa aja di pertanyaan-pertanyaan lain gue lebih milih untuk jadi extroverted gitu. Di pertanyaan-pertanyaan lain misalkan gue bisa aja lebih milih yang P daripada yang J gitu. Jadi at the end of the day semuanya itu mau personality-nya kayak apa, yang lebih matter itu adalah angkanya. Lu posisi lu di mana. Yes, kayak gitu. Bye.